Halo Sobat Genbi Jember dan juga Genbi yang ada di Indonesia. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Tiara Maulidia, salah satu anggota aktif Genbi Jember 2021. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal terkait BI Corner dan juga Genbi dengan tema Getting Further Know About BI Corner dan Genbi. Kali ini kita bertemu dengan narasumber yang super duper inspiratif. Mungkin bisa diperkenalkan ya Mbak? Ya, terima kasih Tiara. Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, jadi nama saya Kirana Asyariadi, asli Jember. Kebetulan di sini saya Genbi tahun 2016. Tiaranya tahun berapa ya tadi? Kalau saya sebenarnya ini mulai dari tahun 2018, kemudian aktif sampai dengan 2021. 2021, oke, masih sedikit ya, selisih sedikit, oke. Jadi pada kesempatan kali ini tuh saya diundang sama teman-teman Genbi dalam rangka menjelaskan tentang BI Corner ya. Untuk saya sendiri alumni lulusan dari UINHAS YIN Jember tahun 2020. Kemudian ini mungkin bisa diceritain kegiatan Mbak Kirana selama beberapa bulan terakhir nih ngapain aja kira-kira Mbak? Oke, kalau di beberapa bulan terakhir nih karena udah lulus ya, jadi udah ngajar, udah nyaman di ibadah yang selanjutnya sih. Iya, karena sebelumnya kan di Genbi udah lama kan, sekitar tahun 2016 sampai tahun 2019. Berapa kali pencairan Genbi? 9 kali kalau nggak salah. Nah, itu setelah lulus dari Genbi, sudah selesai di Genbi, lulus dari Yayan tuh sempat kerja di Bank Indonesia selama setahun jadi verifikator UPK, terus lanjut lagi sekarang ngajar di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Asri kayak gitu. Jadi emang erat banget ya kaitannya sama Bank Indonesia ya. Benar, alhamdulillah dipercayai. Mungkin ini kalau misalnya saya boleh tanya ke Mbak Kirana ya, kira-kira tuh apa ya? Kok orang-orang itu kadang kalau bikin podcast itu menurut Mbak Kirana kan hal-hal yang terinspirasi dari Mbak Kirana. Nah, itu mungkin ada hal-hal yang bisa Mbak Kirana sebutkan gitu, mungkin kayak prestasinya Mbak Kirana selama ada di Genbi Jember kayak gitu kayak gimana? Oke. Jadi kalau dibilang prestasi, barangkali itu sesuatu yang sedang apa ya, kayak menjadi target terus diusahakan terus menerus ya. Jadi selama di Genbi tuh benar-benar program kerjanya kan padat ya. Setahun itu bisa sampai 300 kegiatan karena masih modelnya tuh offline. Benar-benar di pressure sama senior, sama pembina supaya kita itu dapat challenge gitu loh. Nah, tapi alhamdulillahnya tetap bisa on time di kuliah, tetap bisa belajar. Dan alhamdulillah kalau bilang prestasi sih bukan mau bukan mau yang berlebih ya. Tahun 2019 pernah nulis novel di MCN Jember, itu udah bisa dijual di Gramedia juga. Terus yang kedua di tahun 2020 itu jadi wisudawan terbaik. Wah, keren banget nih Mbak Kirana nih. Mungkin buat teman-teman Genbi yang ada di rumah bisa nih dicontoh apa yang sudah dilakukan Mbak Kirana selama beberapa tahun terakhir nih ya. Alhamdulillah. Kemudian ini Mbak, kalau misalnya ini kan kita bakal membahas lebih lanjut tentang BI Corner. Nah, kira-kira nih kegiatannya Mbak Kirana sama BI Corner nih selama beberapa tahun terakhir itu tuh apa ya Mbak? Maksudnya kaitannya Mbak Kirana sama BI Corner kayak gitu Mbak. Oke, jadi aku jelasin soal BI Corner-nya dulu ya. Jadi BI Corner itu kayak frontliner dari Bank Indonesia sendiri. Kenapa? Karena ngelihat dari angka sensus pendidikan, angka pemerataan pendidikan di Indonesia itu kan masih minim ya. Jadi Bank Indonesia di tahun 2015 itu membuat satu program kerja di mana ada BI Corner. BI Corner itu pojok literasi yang ditempatkan di madrasah, di sekolah ataupun di universitas kayak gitu. Fungsinya buat apa? Jadi Bank Indonesia tuh kepingin buat masyarakat itu bisa memahami tentang literasi keuangan. Itu yang utama. Jadi kan kalau mahasiswa sendiri kan mungkin masih terbiasa dengan literasi keuangan, tapi kalau masyarakat luas kayak gitu kan masih minim ya. Nah, makanya BI Corner itu salah satunya sarana prasarananya literasi keuangan, tapi juga ada literasi yang lain kayak gitu. Nah, kenapa sih ada BI Corner itu? Jadi Bank Indonesia tuh kepingin masyarakat dan mahasiswa dan
orang-orang di masyarakat luar itu benar-benar paham tentang keuangan, update. Nah, baik secara nasional maupun internasional kayak gitu. Nah, kalau dibilang nih ya, Mbak Kirana ini gimana BI Corner-nya ini jalan apa enggak ya kayak gitu. Jadi kalau BI Corner IAIN sama UNED itu jalan, benar-benar aktif di tahun 2019 awal, 2019 awal. Tapi kita benar-benar terhenti stuck itu di awal tahun 2020 ya, sebelum pandemi itu, itu udah berhenti. Maksudnya kita udah menghentikan program kerja kayak gitu. Nah, program kerja apa aja? Itu macam-macam ya. Ini aku perlu jelasin yang BI Corner UNED apa IAIN atau gimana? Mungkin nanti kita jelasin secara Oke. general aja ya, Mbak. Jadi kalau ini kan sudah disebutkan nih gimana nih gimana kaitannya Mbak Kirana sama BI Corner. Nah, mungkin Mbak Kirana bisa menjelaskan sejarah berdirinya BI Corner baik di UINHAS Jember maupun di Universitas Jember itu kayak gimana ya, Mbak? Oke, berbicara tentang sejarah ya. Jadi di tahun 2019 awal tuh kita kaget karena kenapa UNED sama IAIN tuh dapat BI Corner, karena UNED sama IAIN itu sudah menerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, ternyata UNED dan IAIN tuh memiliki tingkat literasi keuangan yang sangat baik. Makanya BI Jember melakukan survei dan ditempatkan di sini kayak gitu. Itu di tahun 2019. Nah, di 2019 awal itu Januari ya. Ini udah inventaris seluruh dari BI Corner itu udah ada di UNED maupun di IAIN. Cuma masih belum diresmikan atau masih belum digunakan kayak gitu. Baru digunakan itu pertengahan tahun 2019. Kayak gitu. Itu sejarah dari BI Corner UNED sama IAIN. Kalau ditanya apakah ada BI Corner lain, Mbak, selain di UINHAS sama di UNED ya? Itu banyak. Seperti di Mandala, Poltek, Unmu, MAN 1 Jember, dan sekolah-sekolah negeri lainnya kayak gitu. Berarti itu memang sebenarnya BI Corner ini bukan apa ya, maksudnya tujuannya itu bukan untuk memfasilitasi teman-teman dari penerima beasiswa Bank Indonesia aja, tapi tujuannya lebih ke literasi keuangan gitu ya, Mbak, tujuannya. Jadi bukan hanya untuk Genbi aja ya, jadi semua mahasiswa-mahasiswi, semua siswa juga bisa menjangkau. Memang untuk fokusnya itu gimana masyarakat tuh tahu tentang literasi keuangan kayak gitu ya, Mbak ya. Nah, kemudian mungkin ini kita bisa fokus ke yang di kampus-kampus nih, Mbak. Kira-kira kalau misalnya di daerah kampus itu yang bisa masuk atau mengakses BI Corner tuh siapa aja sih, Mbak? Oke. Jadi kalau yang bisa mengakses BI Corner itu seluruhnya bisa. Tetapi tidak bisa ada peminjaman buku. Jadi BI Corner itu cuma bisa ditempati, bisa dipakai aja, buku-bukunya bisa dipelajari, tapi nggak bisa dipinjem bukunya. Jadi kita kalau belajar ya udah di sana aja kayak gitu. Berarti itu memang sebenarnya berarti ini nggak terbatas untuk kayak misalnya hanya untuk teman-teman penerima beasiswa Bank Indonesia aja gitu ya, Mbak. Bebas buat umum. Bebas untuk umum. Tapi kita nggak bisa maksudnya kayak meminjam beberapa buku-buku mungkin atau fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Jadi tujuannya tuh memang kayak memberikan ruang atau tempat buat teman-teman atau masyarakat yang ingin lebih tahu tentang literasi keuangan gitu ya. Benar banget. Nah, mungkin itu tadi sedikit tentang BI Corner yang ada di Universitas Jember dan juga di UINHAS Jember. Nah, kira-kira nih Mbak, selama ini kan tadi Mbak Kirana udah cerita ya, kalau BI Corner ini sempat vakum nih di 2 tahun terakhir karena ada pandemi. Nah, sebelum vakum, jadi mungkin di tahun 2019-an itu kira-kira tuh program-program yang ada di BI Corner Universitas Jember dan juga di UINHAS Jember itu apa aja ya, Mbak? Program-programnya. Jadi alhamdulillahnya ya. Jadi kan kalau BI Corner IAIN tuh ya, itu difungsikan atau mulai dioperasikan itu sama teman-teman kawan literasi. Nah, kawan literasi itu perkumpulan mahasiswa-mahasiswi yang ngurus BI Corner IAIN. Kalau ini yang aku jelasin program kerja yang di IAIN ya. Jadi kalau di IAIN itu kita ada beberapa program kerja seperti kegiatan sejarah, talk show sejarah, terus kecantikan, media sosial, keuangan, terus bisnis kayak gitu. Itu biasanya dilakukan 1 minggu sekali. Dan ketika teman-teman yang jadi pemateri itu Tiara tahu siapa. Jadi dari teman-teman Genbi sendiri ya, kayak Jadi itu. pematerinya tuh memang dari teman-teman
benar. Jadi teman-teman, jadi kayak aku pribadi sama teman-teman kawan literasi itu udah kayak ngefilter, udah kayak nyortir teman-teman Genbi mana aja yang bisa ngasih materi. Nah, nggak betul, nggak tertutup cuma itu aja. Jadi aku buka kelas media sosial, kelas Instagram. Itu teman-teman dari Genbi. Terus kelas kecantikan juga, kelas tulis menulis juga, sampai teman-teman BI Corner IAIN tuh bisa bikin jurnal. Bisa bikin jurnal dari itu. Terus ada juga kelas-kelas keuangan. Itu pernah kita ngundang dari pihak Pegawai Bank Indonesia dan ngasih materi di sana kayak gitu. Nah, kalau untuk mungkin ini antara UNHAS Jember maupun Universitas Jember kurang lebih programnya mungkin sama ya, Mbak. Memang tujuannya buat meningkatkan pengembangan bakat dari teman-teman Genbi, terus juga ngasih semacam pengetahuan buat masyarakat kayak gitu ya, Mbak. Jadinya itu antara selain kita memberi literasi atau memberi wawasan buat masyarakat, teman-teman dari Genbi yang ada di Jember tuh juga bisa mengembangkan potensinya lagi nih buat ngisi materi tentang kecantikan, penulisan, terus juga berbagai hal yang lainnya gitu ya, Mbak. Iya, kenapa kayak gitu Tiara? Karena teman-teman kawan literasi itu kayak membuka seluruh masukan dari pengunjung BI Corner IAIN. Jadi misal nih ya, BI Corner pengunjungnya tuh datang kayak bilang, Mbak ini aku tuh bukan Genbi, tapi aku ingin belajar tentang Genbi kayak gitu. Akhirnya kita kayak ngasih, oke, kita mikir gimana caranya ya teman-teman bisa selevel teman-teman Genbi, maksudnya punya upgrade diri, tapi itu dia nggak masuk di Genbi. Nah akhirnya kita mikir teman-teman ini banyak suka bikin konten Instagram. Nah kalau aku sih nggak bisa ya, karena emang kayaknya spesialis di bidang pendidikan aja. Kalau di bidang media sosial tuh kurang kreatif. Jadi teman-teman Genbi dan kawan literasi itu buat program-program kayak gitu. Salah satunya ada kelas Instagram, kelas YouTube dan lain-lain kayak gitu. Nah kemudian nih Mbak, kalau ini mungkin sedikit ya Mbak, jadi itu gimana sih relevansi antara Genbi, kemudian BI Corner dan juga Bank Indonesia nih Mbak? Kaitannya itu apa ya? Kok bisa tadi ada yang kayak jadi pemateri di BI Corner adalah teman-teman dari Genbi, kemudian BI Corner nih buat kayak buat ngasih literasi keuangan gitu buat masyarakat. Relevansinya tuh apa gitu ya Mbak? Jadi gini, ini dimulai dari Bank Indonesia dulu ya, pusatnya. Jadi Bank Indonesia ini punya program kerja pendidikan, ingin memberikan literasi keuangan, akhirnya membentuk BI Corner. Nah, kenapa teman Genbi itu ikut andil di sini? Karena Genbi itu kan kayak Genbi itu kan penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi dia itu juga memiliki tanggung jawab untuk meneruskan ini supaya orang-orang mahasiswa yang lain itu punya pengetahuan yang sama terkait dengan literasi keuangan kayak gitu. Jadi Genbi, Bank Indonesia, BI Corner ini saling berkaitan gitu. Jadi yang ngurus BI Cornernya sebetulnya siapa? Teman-teman Genbi kayak gitu. Tetapi karena memang antusias dari mahasiswa-mahasiswi IAIN juga besar gitu loh. Akhirnya kita buat satu komunitas namanya Kawan Literasi kayak gitu. Jadi memang sebenarnya juga kalau dari BI Corner kemudian Genbi Jember itu tuh lebih ke kayak gimana partisipasi mereka buat mendukung program literasi keuangan dari Bank Indonesia sendiri gitu ya Mbak ya. Nah kemudian kayak di perkenalan tadi Mbak Kirana sudah menjelaskan nih kalau Mbak Kirana itu merupakan anggota Genbi Jember tahun 2016 ya Mbak ya. Kira-kira nih Mbak, kalau dari Mbak Kirana tuh pengalaman apa aja sih yang udah diperoleh dari Genbi Jember ya Mbak selama beberapa tahun itu, karena lumayan lama nih Mbak dibandingkan saya. Kalau saya kan memang masih baru ya, jadinya mungkin ada yang bisa disampaikan gitu Mbak. Oke. Jadi sampai hari ini selalu bersyukur. Jadi aku tuh selalu bersyukurnya kenapa? Karena aku pernah berproses di Genbi. Kenapa kok bisa berproses di Genbi padahal Genbi itu banyak program kerja. Waktu itu tahun pertama 300, tahun pertama 250, 300, 270 terus kayak gitu kan banyak ya. Kenapa bersyukur? Karena di Genbi itu benar-benar kita itu diajarin tentang nge-challenge dirinya sendiri gitu. Di Genbi teman-teman yang nggak ngerti sama skillnya itu bisa ngerti gitu loh. Kok bisa ngerti? Misal teman-teman itu udah dibentuk tim acara, PDD, konsumsi. Di sana tuh mereka belajar gimana caranya sih ngatur acara, gimana kayak gitu. Dan waktu di Genbi nih ya Tiara, aku tuh selalu ditaruh di bidang pendidikan.
baik di Genbi Jember maupun di Genbi Jatim. Sekelas Jatim aku ditaruh di pendidikan. Kenapa? Karena katanya sih ibu bijar. Nggak tahu dari awalnya itu ibu bijar. Kenapa? Karena saya sukanya itu nyanyi, ngasih materi ke anak-anak, materi GGTC ke kampus-kampus juga kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Dan ini pengalaman terbaik di Genbi itu pembinanya itu benar-benar kayak memberikan perhatian lebih gitu. Jadi kita itu dikasih kayak banyak workshop, banyak seminar, banyak materi terkait dengan personal branding kita gitu. Kita nggak ngerti loh. Kita tuh nggak punya skill apa-apa kan. Nah, baru di Genbi itu baru kita ngerti, kayak aku pribadi, aku ini skillnya di apa sih gitu. Baru tahu kalau emang aku tuh bidangnya tuh di pendidikan kayak gitu. Terus temanku di media sosial sampai dia bisa apa namanya yang kerja di radar itu juga bikin berita kayak gitu. Jurnalis gitu ya Mbak Betul, ya. jadi jurnalis. Jadi itu memang kayak dari Genbi Jember itu yang dari Mbak Karina dapat, Mbak Kirana dapat maksudnya. Mbak Kirana dapat itu lebih ke kayak gimana caranya supaya kita tuh bisa melewati zona nyaman kita gitu ya Mbak ya. Terus juga nggak jadi kaum rebahan aja ya teman-teman. Karena di Genbi ini kita benar-benar dikasih proker yang banyak, terus padat dan tentunya bermanfaat ya Mbak. Buat kita sendiri, kemudian buat orang lain, buat masyarakat kayak gitu. Terus kalau dari Mbak Kirana sendiri, pelajaran apa aja ya, Mbak, yang bisa diperoleh dari Mbak Kirana sebagai anggota Genbi tahun 2016? Oke, kalau pelajaran yang bisa aku ambil ya, pertama, aku selalu menarget setiap apapun dalam kehidupanku. Mau menikah, mau punya karir, mau apapun selalu aku target. Kayak prestasi-prestasi udah kepikir gitu. Kenapa? Kalau Mas Iqbal bilang sama Mas Pito ya, kita tuh nggak akan jadi orang kalau kita nggak ngerti kita sendiri gitu. Akhirnya kayak kita tuh harus men-challenge diri kita, ngasih target-target itu, prestasinya itu kayak gimana, apa yang ingin didapat, apa yang ingin dijangkau, itu udah ke target kayak gitu, udah ke plan-plan gitu loh. Itu aku belajar dari Genbi, itu yang pertama. Yang kedua, benar-benar jadi orang yang mikir diri sendiri gitu loh. Kalau kita jadi guru, kita nggak mungkin bisa mencukupi kebutuhan dari guru aja. Kenapa? Karena guru itu bukan bidang penghasilan, bukan ladang penghasilan kayak gitu. Jadi kita harus cari tempat-tempat kayak gitu. Nah, kalau Mas Iqbal, Mas Pito, Mas Akbar yang pasti nonton ini juga, benar-benar ngucapin terima kasih dari seluruh teman-teman Genbi yang udah ikhlas, yang udah setia, wes. Yang udah setia benar-benar. Karena di momen ini memang bersyukur banget pernah ada di Genbi. Benar-benar jadi apa ya? Mahasiswa-mahasiswi yang benar-benar berprestasi kayak gitu. Ya, jadi perlu diketahui ya teman-teman, yang disebutkan Mbak Kirana mengenai Mas Iqbal dan Mas Pito itu, beliau itu merupakan pembina kita dari Genbi Jember. Tapi untuk saat ini mungkin sudah ada pengganti yang baru yang nggak kalah peduli juga sama kita, yang baik-baik juga ada di sini. Ada Mas Akbar, kemudian ada Pak Atta, ada Mbak Tria, dan juga ada Pak Denar gitu. Oke. Nah, kemudian ini Mbak mau tanya nih, Ya. kira-kira harapannya Mbak Kirana untuk BI Corner dan juga Genbi ke depannya tuh kayak gimana ya Mbak? Sebagai istilahnya sesepuhnya Genbi gitu Mbak. Berharapnya pertama di BI Corner ya, banyak mahasiswa-mahasiswi yang emang udah peduli sama perpustakaan, udah paham kalau kita itu butuh belajar, udah paham kalau benar-benar kita itu butuh untuk ilmu pengetahuan kayak gitu. Jadi kita gemar literasi lah. Untuk teman-teman Genbi sendiri ya, kan sekarang itu modelnya udah pada online gitu. Ngerasa sedih karena nggak sama kayak Genbi-Genbi sebelumnya, atau ngerasa kurang maksimal gitu ya. Percaya bahwa belajar dari prinsip kayak aku harus berusaha yang terbaik karena keluarga dan orang tua sedang menunggu kesuksesan. Jadi apapun yang dilakukan itu selalu maksimal gitu. Dan ketika kita maksimal di kemudian hari ini nggak merasa kecewa gitu. Nah itu yang paling utama itu. Jadi jangan sampai misalnya, kok aku proker ini aja ya, kok aku ini aja, padahal rasanya aku pengen belajar yang lain. Jangan kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Aku ketika di Genbi pernah ditaruh di acara sampai GPD, sampai ngundang Prita Gozi, sampai Tommy Prabowo, terus konsumsi megang besar juga, acara juga, pendidikan juga. Tapi aku merasa kayak enggak, aku bisa. Kita tuh harus punya apa ya? Kalau anak sekarang itu
vibe positif gitu ta. Ya, positif. Jadi Ya, lebih ke kayak gimana kita tetap positif, tetap betul. yakinkan diri sendiri kalau kita tuh bisa gitu ya. Jadi harus berusaha yang maksimal karena orang tua dan keluarga. Kalau sudah orang tua dan keluarga sedang menunggu kesuksesan, berarti kita harus semangat, kita harus totalitas ngerjain apapun ya, Ya. biar nggak kecewa. Soalnya kita juga jadi harapan nih buat orang tua terutama, terus juga mungkin orang-orang terdekat kita gimana nih, karena kita udah masuk nih di Genbi Jember, keren banget. Terus habis itu kalau ternyata cuma masalah misal ditaruh di proker yang itu aja atau di divisi yang itu aja, merasa keberatan gitu, sayang banget. Soalnya mungkin nih kita nggak ada yang tahu juga ternyata kalau misalnya kita tetap di divisi acara terus atau di divisi PDD terus, nantinya kita tuh bisa jadi misalnya desainer, kemudian bisa jadi atau mungkin buka usaha terkait desain kayak gitu. Teman-teman yang acara itu juga bisa buka IO atau jadi salah satu anggota event organizer gitu. Jadi memang di Genbi Jember ini sendiri, terutama gak cuma Genbi Jember ya teman-teman, di Genbi seluruh Indonesia kita juga dikasih wadah buat mengenali diri kita sendiri. Kira-kira kita tuh lebih passionnya kemana, sukanya yang di mana, maunya ngapain ya kira-kira ke depan, ngebantu kita buat lebih tahu nih jalan ke depan kita tuh mau kayak gimana gitu. Soalnya nih kalau misalnya teman-teman, terutama nih teman-teman dari Genbi Jember yang sudah usianya mungkin lagi ada di fase-fase yang masih bingung mau ngapain ya kira-kira ke depan, aku sukanya apa ya gitu. Nah di Genbi Jember ini teman-teman, sesuai sama yang disampaikan Mbak Kirana, kita tuh dibantu buat mengenali apa saja yang bisa kita gali buat mendapatkan masa depan yang cemerlang gitu istilahnya ya Mbak. Benar banget. Nah mungkin kalau dari saya sebagai hostnya di acara ini cukup sekian itu aja sih Mbak yang perlu ditanyakan. Kira-kira teman-teman Genbi Jember bisa dapat informasi banyak banget mengenai BI Corner, kemudian Genbi, terus gimana sih kaitannya BI Corner nih sama masyarakat, apa aja peranan BI Corner dan fungsi serta tujuannya kayak gitu ya teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin terima kasih untuk Mbak Kirana atas waktu dan juga kesempatannya. Saya bisa mewawancarai dan dapat ilmu yang cukup banyak banget. Mbak Kirana super duper menginspirasi kita semua ya teman-teman. Ini sebelum ditutup kita buat kita kasih yel-yel ya. Boleh Mbak, Biasanya gimana? gini kalau BI Corner jawabnya salam literasi. Gini ya Mbak ya. Ya. Oke. Sebagai penutup kan Iya. ya? Iya boleh ya. Mungkin Mbak Kirana yang bisa memimpin ya. Oke, ya. BI Corner, Salam literasi. Terima kasih. Sama-sama Mbak.